hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kekristenan kita, acap kali kita sering mendapat pertanyaan yang meragukan tentang iman Kristen kita. Secara khusus untuk kali ini, saya mau mencoba membahas kepada kita tentang poligami di dalam Perjanjian Lama, dan hal itu sudah tidak diizinkan lagi di dalam zaman sekarang, di dalam kekristenan pada zaman sekarang. Pertanyaannya adalah, mengapa poligami diizinkan pada masa Perjanjian Lama, tetapi orang-orang Kristen pada masa kini, gereja-gereja pada masa kini tidak memberlakukannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau katakan bahwa sesungguhnya Alkitab adalah kebenaran Tuhan. Alkitab tidak menyembunyikan hal-hal yang salah yang pernah dilakukan oleh siapapun juga, sekalipun dia tokoh di dalam kekristenan, sekalipun dia tokoh di dalam Perjanjian Lama. Abraham misalnya diceritakan bahwa dia memiliki lebih dari satu istri. Kendati pun demikian, dia disebut sebagai orang benar, bahwa poligami yang dilakukannya itu sama sekali tidak bisa dibenarkan, walaupun itu mungkin bisa dimaklumi untuk zaman itu. Ada yang berkata bahwa memang poligami diizinkan untuk menggenapi kehendak Tuhan, memenuhi bumi supaya banyak anak. Tetapi sesungguhnya konsepsinya bukan dari situ. Saya mau katakan bahwa pada mulanya itu laki-laki berpasangan dengan satu perempuan saja. Itu tidak diizinkan, tidak dibenarkan poligami. Sesungguhnya tentang penyataan kebenaran Allah itu disingkapkan secara bertahap. Manusia-manusia sejak zaman penciptaan sampai kepada Kristus datang itu tidak sanggup menerima kebenaran secara lengkap, secara sempurna. Maka berdasarkan kebenaran yang mereka bisa terima, termasuk orang-orang dalam Perjanjian Lama, itu yang mereka akan lakukan. Tuhan Yesus sendiri di dalam ajaran-ajarannya mengungkapkan bahwa sejak semula Allah tidak mengizinkan poligami. Disebutkan bahwa Allah mengizinkan hal itu karena kekerasan hati orang-orang Israel, orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Allah membimbing umatnya dengan lembut, dengan penuh kesabaran, sehingga dia menyingkap tahap demi tahap kebenaran-kebenarannya kepada umat manusia. Jadi saya coba baca sebuah ungkapan tulisan yang sangat bagus untuk menjawab pertanyaan ini. Disebutkan di sini, Allah menangani umatnya dengan lemah lembut dan sabar, memimpin mereka melalui sebuah proses panjang pengajaran dan perkembangan menuju pemahaman penuh akan kehendaknya yang sempurna. Jadi sejak semula sesungguhnya Allah hanya menciptakan satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24-25, demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam Efesus juga dikemukakan hal yang sama, demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya kebenaran Allah menyatakan bahwa suami satu, istri satu. Jadi istri di sini tunggal, bukan istri-istri. Jadi istri hanya satu, tidak lebih dari satu. Bukan jamak, tetapi tunggal. Ini kebenaran firman Tuhan bahwa Abraham, Daud, Salomo, dan orang-orang Perjanjian Lama, mereka banyak istri. Itu bukan berarti bahwa mereka dibenarkan. Itu bukan berarti bahwa perilaku itu benar menurut kebenaran firman. Bahwa justru mereka banyak istri itu telah membuat mereka jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh di dalam dosa. Coba Salomo banyak istri, membuat dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi sebenarnya banyak istri itu tidak menimbulkan bahagia. Kalau ada bahagia, kalau ada senang, itu sifatnya sesaat. Sesungguhnya kebahagiaan sejati dalam pernikahan Kristen berhubungan dengan jumlah istri itu
kebahagiaan didapat di dalam satu pasangan, satu suami, satu istri, satu laki-laki, satu perempuan. Tidak bisa dibayangkan kalau ada orang di antara suami dan istri, pihak ketiga, cinta segitiga di dalam rumah tangga. Apakah kita mau seperti itu? Apakah para istri rela? Sesungguhnya hati mereka tidak rela. Walaupun di dalam mulut mereka berkata, saya rela punya madu. Tetapi sebenarnya mereka mengalami siksaan di dalam batin mereka. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 19. Sejak semula Allah tidak membenarkan poligami. Allah mengizinkan hal itu karena kekerasan hati orang Israel. Matius 19 ayat 8. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan Abraham? Tadi sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Hukum Musa mengizinkan hal itu. Tetapi kan Abraham lahir sebelum Musa. Itu bisa kita temukan jawabannya seperti yang saya bacakan tadi. Bahwa mungkin manusia tidak bisa menerima pemahaman penyingkapan kebenaran secara sempurna pada masa itu. Sehingga disebutkan Allah menangani umatnya dengan lemah lembut dan sabar melalui proses yang disingkap tahap dengan tahap, tahap demi tahap, sehingga di zaman Tuhan Yesus kebenaran itu disingkapkan secara lengkap, secara sempurna bagi kita. Ini kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya kasih suami dan istri dianggap sebagai bentuk kasih tertinggi. Tidak boleh ada orang lain. Dianggap sebagai kasih yang luar biasa, kasih yang mempresentasikan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Itu yang kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima tadi. Saya mau tegaskan kembali, sekalipun di zaman perjanjian lama ada orang-orang umat Allah yang berpoligami, itu tidak berarti bahwa poligami dibenarkan. Itu tidak berarti bahwa ajaran kitab suci membenarkan poligami. Justru orang-orang yang berpoligami melakukan banyak kesalahan dari poligami itu. Justru mereka jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala karena poligami. Jadi poligami tetap tidak dibenarkan. Yang benar adalah monogami. Satu pasangan untuk satu laki-laki, satu perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah di dalam kehidupan keluarga kita, mari kita nikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan suami istri saling mengasihi, dan di dalam kasih itu ada anak-anak mungkin, ada keluarga besar yang lain. Kita menunjukkan, mengekspresikan kasih Tuhan kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada keluarga-keluarga yang ada di dalam rumah tangga kita. Mari kita nikmati kehidupan ini. Dan melalui kenikmatan itu, kita memuliakan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Dan dengan semuanya itu, Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan dimuliakan di dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Baiklah kita melakukan hal ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin.